tentang masalah sahabi. Sahabi ya secara bahasa yaitu sahabat, akan tapi yang disebut dengan sahabi pada zaman Rasulullah barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah dan dia beriman kepada Rasulullah ya, dan dia meninggal dalam keadaan beriman. Ya, sebelumnya ahlan wa sahlan ke ruangan kedua. Kita akan membahas tentang fadilah para sahabat Rasulullah. Dan siapa pertama kali yang masuk Islam dari kalangan sahabat, laki-laki dan perempuan. Laki-laki di sini, perempuan di sini. Ya. Ini perempuan situ, Pak. Ya, perempuan di sini. Ya. Yang tua, yang sepuh-sepuh bisa duduk. Ya. Kalau yang muda ya seharusnya tahun ini. Dari ruangan ini kita akan melihat bagaimana ruangan ini menjelaskan siapa-siapa saja yang percaya atau beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Dari perempuan pertama kali yaitu وواسع بنفسه وماله فهل أنتم تعرفون لي صاحبي كيف لا وهو ثاني اثنين في الحجرة بعد استمع كلمات لم يسمع. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat dari gambar ini bagaimana keadaan sahabat Rasulullah dan keadaan sosial ketika pada zaman kenabian sebelum Nabi Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul. Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul pada umur berapa? 40 tahun. 40. Ya, di mana diangkat? Yaitu di suatu gua yang disebut Gua Nur. Yang di atasnya terdapat apa? Gua Hira yang disebut dengan Gua Hira. Ya, pada itu umurnya 40 tahun dan istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Dan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, beliau juga sudah terkenal dengan kalimat as-siddiq, ya, amanah, dan beliau ini belum diangkat menjadi seorang Nabi. Ya. Dan Bapak Ibu mungkin mengingat bahwasanya ada salah satu dari paman Khadijah, siapa? Waraqah bin Nawfal, seorang rawi yang mana beliau tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi, dia oleh siapa? Malaikat Jibril. Dia mengatakan sesungguhnya itu adalah namus. Namus itu apa? Malaikat. وصدقتني إذ Maka ketika كذبني dia jadi seorang nabi, maka harus persiapan. Maka dia yang awalnya dipercaya oleh kaumnya, maka dia akan tidak dipercaya lagi oleh إذ kaumnya. حرمني. Dan ini adalah semuanya konsekuensi ya ketika pada zaman jahiliyah. Ya, ini gambaran bagaimana kehidupan sosial ya di Kota Mekah dan sekitarnya. Sudah selesai? Ya, tadi kita sudah bisa pikir sedikit. Ya, bahwasanya dari keluarga yang keluarga yang masuk Islam, yang percaya kepada Rasulullah, yaitu Alu Yasin. بعد أن استمع إلى كلمات لم يسمعها منها Al-Quran diterangkan dengan jelas. Dan dari sahabat laki-laki yaitu استقبلته siapa زوجه As-Siddiq, التي Abu Bakar صدمتها As-Siddiq, منامه. dan dari perempuan istri beliau sendiri yaitu زملوني Khadijah radhiyallahu anha. زملوني ثم التفت إلي Jadi sangat luar biasa. Dan beliau orang Islam luar biasa sebagai sahabat, sebagai. Jadi ruang ini akan dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
ya akan dijelaskan bahwasanya orang-orang yang Allah sanjung di dalam Al-Quran atau beberapa hadis di dalam perkataan Rasulullah SAW tentang keutamaan mereka. Ya. Gambar ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang Rasulullah SAW sanjung, dan Allah sanjung karena apa? Karena kekuatan iman mereka dan mereka ikut serta dalam perjalanan menuju ke mana? Ke pertama kali ke Madinah, yaitu hijrah, dan orang-orang di antara yaitu Abu Bakar Siddiq. Dan samping kanan ini yang menunjukkan bahwasanya ini adalah yang disebut dengan Jabal Nur, dan di atasnya terdapat salah satu gua kecil, namanya adalah apa? Gua Hira. Gua Hira. Ada. Ini bukan Gua Hira, ini adalah Jabal Sur. Pertama Rasulullah SAW melakukan apa? Persembunyiannya ketika pertama kali hijrah menuju Madinah. Dan Bapak Ibu bisa melihat di sini ada peta bahwasanya apa? Tentang perjalanan kafilah dan perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Dan di situ ada dua warna. Yang pertama warna hijau, yaitu di mana ini adalah jalan Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq yang melakukan hijrah menuju kota Madinah. Ini 7 adalah kawasan Kuba. Akan tapi apa? Orang-orang Quraisy biasanya apa? Perjalanannya ini menuju ke daerah kawasan Jabal Uhud. Ini bagaimana politiknya Rasulullah SAW. وكأنه يبحث عن شيء أضاع كشف النبي Di musim itu nggak sendiri. Ya, yang Allah cintai, yang laki perempuan di sana, laki-laki di sini. Ayo. Tidak usah tegang, santai saja. Sini bukan ujian. Ya, sambil foto-foto silakan. Ini adalah gambaran peta tentang keadaan sosial kota Madinah. Tadi kita melihat di kota Mekah, sekarang kita belajar lagi apa tentang kota Madinah yang penduduknya disebut dengan Al-Ansar. Bapak Ibu yang Allah cintai, pertama kali Rasulullah datang ke Madinah atau ke Yathrib, beliau turun di suatu tempat yang disebut dengan desa Kuba. Ya, dan Rasulullah SAW berhenti di perumahan yang disebut dengan perumahan keluarga Amr bin Auf. Ya, di Kuba sini. Ayo. اغبرت لحيته وفاء بشرط أملاه له وبعد مدة قدم لسلمان. Setelah itu Rasulullah membangun Masjid Kuba. Rasulullah melakukan perjalanan menuju Masjid Nabawi sekarang. Yang mana pada waktu itu apa? Rasulullah SAW turun di suatu tempat yang tanah itu adalah miliknya dua anak yatim. Ada yang tahu? Sahadat. Oh, nggak apa. Kemarin sudah jelasin. إذا أن البذل ليس محصورا حين وضع يده على سلمان. Dan di kawasan kota Madinah, tepatnya di depan Masjid Nabawi, terdapat suatu gunung yang besar, namanya adalah Jabal Uhud, dan di situ terjadi suatu pertempuran pada tahun ketiga setelah hijrah Rasulullah. Dan Rasulullah SAW ya mengkisahkan tentang sahabat tentang Uhud ini, sampai-sampai Rasulullah sesungguhnya Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita, dan kita penduduk Madinah, Al-Ansar dan Muhajirin mencintai Jabal ini juga. Ya, jadi antara gunung dan rakyatnya, bukan rakyatnya ya, penduduknya itu saling mencintai. Insyaallah kita akan ke
melanjutkan perjalanan ke ruangan satu lagi dan kita akan melihat bagaimana Pak perjuangan Rasulullah pada perang Uhud. Ya, kita lihat ada yang belum masuk bioskop, silakan. Lihat bioskop dulu. فينفخوا بدينه جميع الساكن بالشرف حتى رحل آخرهم بعد أن بشرهم بأرض Di sana juga boleh. Ya, di sana juga boleh kursinya. Di sini juga sama. Baik. Ayo. في العام الثالث من الهجرة جاءت قريش بقيادة أبي سفيان تحط الفضالة والرغبة للانتصار وسار الجيش نحو المدينة حتى وصل وفي المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هو القتال فاستقر الرأي على المسلمين تحرك الجيش المسلم وقواه يقاتل نحو siapa pemimpin dia? Yang memimpin kaum muslimin adalah Rasulullah SAW dan yang memimpin kaum siapa? Kaum kafir. Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Khalid bin Walid. Abu Sufyan. Dan panglima dari kuda siapa? Khalid bin Walid. وآلت مرحلة القتال وبدأت المبارزة Kita tahu di sini Rasulullah SAW akan selain bersenjatanya kemana-kemananya satu tempat yang disebut dengan حتى ولت هاربة siapa? Jabal Rahman, ya Aini, ya atau Jabal Sniper. الجبل وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم Dan di sini dikatakan bahwasanya adalah ketika pertama kali mereka menang kaum muslimin dan kedua kalinya ada tiga yang cerita Rasulullah ya di samping dan yang terjadi apa pemanah mulai turun dan oleh pemanah sebagai apa sebagai pasukan siapa pasukan pemanah tugas baik menguasai apa Jabal apa Jabal Aini yang terjadi apa semuanya apa terbalik ya dan kata Allah yang bisa kita pahami bahwasanya kaum muslimin banyak yang meninggal dunia salah satunya siapa sahabat dan paman beliau Hamzah bin Abi ya setelah itu apa yang meninggal juga banyak sekali ya di antaranya apa kurang lebih sudah kita dari dan kita sudah mengenai siapa di sana yang disebut dengan apa disebut dengan Makhluk sebagai صعد جيش تاركين لم يحققوا راجعوا إلى في هذه الميادين يحكي التاريخ قصص البطولة وتظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وحكمته تتجلى عنايته عند أحد نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبل يحبنا ونحب. Ya, di sini diakhiri dalam film ini bahwasanya apa tentang kisah Uhud bagaimana jadi
berjalan Bapak Ibu, ya Allah selesai. Ya. Ya. Oke Bapak Ibu, ya kalau selesai kita langsung masuk ke ruangan orang-orang Islam biasa di pertama dan laki-laki di sini dan perempuan di sini. Perempuan di sini, perempuan di sini. Laki-laki di sini. Hah? Terlihat? Oh iya. Laki-laki di sana, perempuan di sini. Ya, ikutin aja. Allah. Ya, perempuan di sini. Ya. Bapak-bapak di sini, perempuan di sini. Bapak-bapak kalau di sini pakai jaga dulu. Touch screen ya? Iya. Touch screen. Wah. Tafadhal ya Syekh, tafadhal. Ahlan wa sahlan bikum. Apakah الذي نحن السادسة تحكي عن الحياة الاجتماعية. Bapak Ibu jamaah yang Allah cintai, ini adalah ruangan yang ke-6 akan menceritakan tentang bagaimana kehidupan sosial pada zaman Rasulullah SAW. Dan di ruangan ya. Ketika Rasulullah SAW dalam akhir hayatnya, beliau Video kan, Dek? Coba pegang, Dek. Jadi lingkaran kan, padahal cuma segi 4 lah. Bapak Ibu jamaah yang Allah cintai, apa pegang-pegang? Ini akan menjelaskan tentang bagaimana Subhanallah. perjuangan Khulafaur Rasyidin. Salah Ada lingkaran, satunya Abu Bakar Siddiq, tentang orang-orang yang murtad setelah apa? Kematian Rasulullah SAW. Tidak hanya murtad saja, akan tapi mereka sampai-sampai apa? Tidak melakukan salah satu rukun dalam Islam, yaitu apa? Tidak membayar zakat. Dan di sini juga dikatakan bahwasanya bagaimana Abu Bakar Siddiq ya sejak pertama kali ingin apa? Ingin mengumpulkan Al-Qur'an, karena pada waktu zaman Rasul yang terjadi Al-Qur'an ditulis di mana? Di bebatuan, di tulang, di kertas-kertas kulit. Ya seperti mana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, di mana inayah sangat luar biasa mengumpulkan ahli ilmi sampai-sampai kota Madinah ya dijadikan ya khusus untuk untuk menjadikan kota ilmu ya, dan dikatakan juga bahwasanya Madinah penduduk sampai tidak dan sebagainya Asia yang menjadikan menjadi kekuasaan Islam. Dan di sini terdapat salah satu nushah ya yang dinisbatkan kepada Al-Qur'an, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Coba Bapak Ibu bayangkan tulisan seperti ini ya. Dan sekarang yang kita baca adalah Al-Qur'an yang mana penuh dengan harokat dan tulisannya bagus ya. Coba bayangin di bapak-bapak ibu sekarang membaca seperti ini, bisa apa tidak? Tidak. Berarti berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Akan tapi yang terjadi ketika Al-Quran sudah dikumpulkan dengan baik, ditulis dengan baik, yang sering kita baca adalah berita Facebook, polisi dan lain sebagainya. Maka kita harus bersyukur, kita harus banyak bersyukur dan banyak bersyukur lagi dengan keadaan dan amalan.